Halo Sobat Blessing, hari ini kita lagi datang ke satu rumah di daerah Bekasi, tepatnya di Jaka Permai Bekasi. Di sini kita mendapatkan kesempatan untuk membuat interior di satu rumah, dari kamar orang tua, dari kamar anak, kitchen, living room, dan bathroom. Seperti apa hasilnya? Yuk ikut Bang. Nah, sekarang ini kita lagi ada di area pintu utama dari rumah Jaka Permai ini. Di sini kita ada ruang tamu. Di sini ada foyer, kita meletakkan 2 kursi dan countertop untuk marble. Dan di sini kita mengerjakan island table-nya. Island table-nya kita perpadukan 2 warna. Satu warna coklat dan satu warna abu-abu. Di sini juga kita menggunakan top table marmer berwarna putih Carrara. Di island table juga kita menggunakan top table berwarna putih. Dan di kabinet sini, dalamnya kita perpadukan dengan warna yang sama, warna abu-abu. Dan menggunakan soft closing. Di island ini juga kita menambahkan satu feature yang sangat disukai oleh banyak orang, LED light di bagian bawah tempat untuk stool bar table. Nah, di area sini adalah kamar mandi, lantai bawah. Di sini kita mengerjakan wastafel kabinet berwarna abu-abu. Kita perpadukan dengan warna granit berwarna hitam, dan di sini pun juga kita menggunakan soft closing. Tujuan utama kita membuat ini seperti U karena ada pipa keran air supaya tidak mengenai dan kita memaksimalkan ruangannya. Oke, di bagian sini kita mengerjakan living room. Kita buat simple backdrop TV dengan floating credenza. Kita perpadukan 3 warna di sini, abu-abu, coklat, dan putih. Di sini kita juga membuat 4 kabinet. Kenapa ini kanan kirinya memakai rel? Karena di sini kita membuat lubang untuk stop kontak dan sebagainya supaya tidak kelihatan. Jadi kelihatan tetap rapi. Nah, kita sudah selesai review untuk lantai 1. Sekarang kita ke lantai 2 untuk lihat kamar anak dan kamar orang tua. Yuk ikut saya. Nah, di bagian sini kita ada 2 kamar, 1 kamar anak, dan sebelah sini ada kamar orang tua. Kita review kamar orang tua dulu ya. Nah, di sini kita mengerjakan 2 bagian. 1 bagian backdrop TV, dan 1 bagian walk-in wardrobe dengan vanity. Nah, di sini kita jelaskan dulu ya. Kita memakai 2 perpaduan warna, warna coklat dan warna abu-abu. Kita memakai LED light juga di bagian atas dan di bagian bawah. Di sini kita menggunakan simple design dengan membuat kotak-kotak untuk membuat ini lebih estetika. Nah, di bagian sini kita mengerjakan wardrobe. Di bagian sini adalah vanity table-nya dengan full body mirror, memakai LED di sekitarnya. Dan di sini adalah kabinet vanity table-nya. Di sini kita memadukan dengan open cabinet terbuka berwarna coklat dan memakai LED juga di setiap kabinetnya. Dan di sini nih, ini request dari pemiliknya langsung. Sebenarnya ini kita bisa bilang sebagai vertical cabinet terbuka. Jadi di sini itu kita akan meletakkan paku untuk aksesoris atau jewelry dan sebagainya. Ini kita menggunakan 2 jenis pintu, 1 pintu kaca dengan list aluminium, dan 1 lagi adalah pintu HPL dengan list aluminium juga. Kita cek dulu dari yang pintu kaca dulu. Pintu kaca ini kita menggunakan kaca dan list aluminium, dan di bagian atas ini kita juga menggunakan LED light
Dan kita memadukan dengan warna abu-abu juga di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini kita buat kabinet drawer. Dan soft closing. Di sini juga kita menggunakan soft closing. Dan di bagian lemari bagian sini kita menggunakan HPL yang tertutup, tapi dalamnya kita perpadukan dengan warna coklat juga. Di sini kita menggunakan LED light juga di atas dan di bawah. Dan di sini juga kita menambahkan kabinet drawer dengan menggunakan soft closing juga. Dan pintunya pun soft closing. Nah, sekarang ini kita di bagian kamar mandi sini, sama seperti lantai 1, kita membuat wastafel kabinet dengan perpaduan dua warna, warna abu-abu dan soft closing, dan menggunakan granit warna hitam untuk memadukan dengan warna kabinetnya. Nah, setelah dari kamar orang tua, yuk kita lihat ke kamar anak dulu. Di kamar anak ini kita menggunakan wastafel kabinet yang sama, berwarna abu-abu, 2 pintu, atas dan bawah. Yang menggunakan rel soft closing juga, dan di atasnya granit berwarna hitam untuk menyesuaikan dengan warna dari kabinet tersebut. Nah, di bagian sini kita membuat simple wardrobe dengan vanity table dengan LED light di belakang mirror ini. Di sini kita membuat lebih simple, berwarna abu-abu di bagian dalamnya. Untuk kabinet atasnya juga kita menggunakan dengan warna abu-abu yang sama. Dan di sini kita buat wardrobe dengan warna abu-abu, memakai list aluminium juga berwarna silver. Kita menggunakan soft closing juga di sini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini untuk yang kamar anak. Halo Sobat Blessing, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Kak Wika. Kak Wika adalah salah satu pemilik di perumahan di Jaka Permai, Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Kak Wika, thank you banget udah mau diinterview sama Blessing Interior. Sama-sama. Aku demen banget dengan Kak Wika punya perumahan. Rumahnya sangat bagus, rumahnya sangat rapi, dan sangat industrial sekali. Satu pertanyaan dari aku, Kak Wika dapat dari mana inspirasi dari rumah ini, dan bagaimana Kak Wika bisa bertemu dengan Blessing Interior? Thank you Andrian, thank you for the opportunity juga. Jadi rumah ini sebetulnya inspirasinya itu dari bangunan-bangunan Starbucks. Jadi kalau teman-teman Blessing itu ngelihat Starbucks itu cuman kotak-kotak, industrial, minimalis, semuanya garisnya lurus. Nah, ini sebetulnya inspirasinya dari situ. Kemudian ketemu sama Blessing. Nah, ini bener-bener Blessing bisa ketemu sama Blessing Interior. Jadi ceritanya itu kami sangat hati-hati dalam menentukan vendor yang kita mau pakai untuk mengisi interior di rumah kami gitu ya. Sehingga yang kami lakukan itu memang lewat Instagram kita cari-cari gitu ya, terus kemudian kita nominasikan mana saja yang bagus, lalu kita betul-betul datangi proyeknya untuk melihat portfolio pekerjaannya secara langsung gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu kadang-kadang fotonya tuh di Instagram keren banget gitu ya, begitu didatengin ternyata tidak seindah kenyataannya gitu. Jadi hanya pada saat kita ngecek pekerjaannya Blessing Interior di salah satu proyeknya mereka, benar-benar apa yang saya bayangkan di fotonya Instagram itu nyata gitu, kelihatan bahwa oh benar-benar sama seperti apa yang di fotonya. Itu sih yang penting sih. Jadi jangan lupa satu tips ini untuk menentukan vendor interior adalah datangi proyeknya, lihat hasil kerjanya gitu teman-teman Blessing. Thank you so much Kak Wika. You're welcome. Pertanyaan terakhir nih Kak Wika. Kak Wika lihat detail dari interior itu seperti apa sih Kak? Nah ini penting nih teman-teman. Kalau boleh nggak ya kita lihat ke sini ya? Seperti contohnya wardrobe yang teman-teman Blessing lihat ini.
Kalau kita lihat luarnya, semuanya kelihatan keren, gitu ya. Apa yang membedakan Blessing dengan provider interior designer yang lain itu ada di sini, teman-teman. Coba lihat detail ini ya. Nah, ini dia. Kalau bagian luar keren itu biasa, tapi bagian dalamnya begitu rapi. Lipatan-lipatan ini betul-betul dipikirkan secara detail. Pertemuan antara lapisan luar ini, bagian pinggir sini dan bagian atas sini itu benar-benar semuanya dikerjakan dengan rapi. Itu sih benar-benar kualitas yang saya paling admire dari Blessing Interior ini. Jadi tidak hanya bagian luarnya, tetapi juga bagian dalamnya itu sangat presisi dan sangat rapi dikerjakannya. Begitu kira-kira teman-teman. Kenapa sih? Apa sih yang saya paling suka, yang saya paling banggakan, saya paling admire dari kualitas pekerjaan Blessing Interior ini? Thank you so much Kak Wika untuk kesan-pesan dan positif reviewnya untuk Blessing Interior. Thank you. Kami ucapkan Kak Bayu dan Kak Wika untuk happy tinggal di rumah barunya, dan kami wishing best luck for everything. Terima kasih Kak Wika. Thank you. Thank you. Thank you.